Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fatih Azri Al-Hasani dengan NIM 21020466027 dari kelas Hubungan Internasional A 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan curhat atau berfilsafat dengan diri sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga Anda yang menonton. Selamat menonton. Video ini merupakan part kedua atau lanjutan dari video saya yang sebelumnya dengan judul atau pertanyaan yang berbunyi, apa yang akan terjadi ketika saya berpulang? Mama always said dying was a part of life. Oke, pertama-tama saya akan self-evaluation atau mengevaluasi diri saya sendiri. Sepertinya saya harus mengaplikasikan beberapa syarat-syarat berpikir filsafat. Syarat pertama yaitu bertekad untuk menempatkan pencarian kebenaran sebagai tujuan utama dalam sebuah perdebatan, bukan karena keinginan untuk merasa menang atau mencapai kepuasan diri sendiri. Saya harus mencari jawaban atau kebenaran dari pertanyaan yang membuat saya penasaran ini sebagai tujuan utama dan agar membuat saya lebih baik dalam menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan membawa kebahagiaan. Kemudian syarat kedua, memiliki dasar agama yang kuat agar tidak mudah terkecoh, terpukau, atau tidak menelan mentah-mentah pemikiran baru. Saya harus menambah kekuatan iman agama saya agar tidak tersesat dalam perjalanan mencari jawaban tersebut dan juga memikirkan apakah ilmu yang saya peroleh ini benar dan baik untuk saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana perkembangan saya dalam mencari tahu jawaban yang saya cari-cari selama ini. Seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, filsafat akan meningkatkan pola berpikir. Dan ya benar saja, pada saat itu ada materi melalui beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan untuk apa kita berpikir? Kita berpikir untuk mencari tahu dan mendapatkan kebenaran. Manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam kehidupan dan memberi kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan. Ini meningkatkan kemauan saya untuk menemukan jawaban dengan meningkatkan cara berpikir saya dan berusaha mencari tahu jawaban tersebut. Kemudian ada lagi materi yang berupa pertanyaan, yaitu dari mana asal makna, dari mana asal jiwa. Lalu saya membaca bahwa makna adalah segala sesuatu dan makna berasal dari berbagai hal yang dapat diketahui, dapat diperoleh, dan dapat dipelajari. Lalu jiwa berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu jiwa raga kita. Bahkan diri kita termasuk jiwa dan memiliki jiwa itu sendiri. Dan apabila makna ini sampai ke dalam jiwa, maka terjadilah ilmu. Melalui materi tersebut membuat saya berpikir bahwa saya harus mencari makna lalu mempertemukannya dengan jiwa. Dan disitulah saya menemukan perbaruan dalam mencari tahu jawaban yang saya cari-cari selama ini. Menurut saya, ketika saya akan meninggal pasti akan dikenal. Karena semua orang yang hidup di dunia ini pasti meninggalkan sesuatu seperti halnya kenangan. Dan juga di kehidupan ini saya yakin saya juga memiliki peran, tetapi mungkin saya masih belum mengetahuinya. Peran apa yang saya jalani sekarang dalam kehidupan saya ini? Dampak apa sih yang akan saya tinggalkan ketika saya mati? Jadi sebenarnya peran apa sih yang saya jalani? Apakah saya akan meninggalkan dampak yang baik atau dampak yang buruk di kehidupan yang saya jalani sekarang ini? Dengan memikirkan kematian membuat saya lebih menghargai kehidupan. Ini dengan memahami apa itu kesadaran. Menurut saya kesadaran ini bisa menjadi patokan saya dalam hidup yang sedang saya jalani ini. Dengan kesadaran, segala hal apapun akan lancar jika kita melakukannya dengan berpikir dan mengusahakannya dengan 100% kesadaran. Peluang terjadinya kesalahan dan juga blunder akan susah terjadi apabila kita dapat menguasainya. Hal ini sudah saya lakukan di fase kehidupan yang sekarang dan efeknya sangat berpengaruh di kehidupan saya. Orang yang selalu mengingat mati menurut saya akan selalu bisa menghargai kehidupannya.
Tetapi menurut saya, ini masih belum menjawab keseluruhan pertanyaan saya. Tetapi saya menghargai pembaruan yang saya dapati ini. Dan untuk membantu saya mencari jawaban, saya pun mempelajari seorang tokoh filsuf, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi merupakan tokoh filsafat, agama, serta tasawuf yang termasuk ilmu pencipta kebatinan. Pada tahun 1165 Masehi, ia lahir dan tumbuh menjadi seorang besar, seorang wali, seorang filsafat Islam. Ia meninggal pada tahun 1240 Masehi. Ibnu Arabi merupakan pria yang cerdas. Sejak usia 8 tahun, saat keluarganya tinggal di Sevilla, Spanyol, ia telah mempelajari Al-Quran dan fikih. Bahkan karena kecerdasannya yang luar biasa, dalam usia belasan ia pernah menjabat sebagai sekretaris beberapa gubernur Sevilla. Ibnu Arabi mengeluarkan beberapa perkataan yang membuat saya bisa lebih dekat dengan menemukan jawaban yang saya cari-cari. Yaitu pertama, makan adalah suatu bentuk ibadah. Maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri, atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu. Tinggallah dalam keadaan bersyukur. Lalu yang kedua, lihatlah seluruh ciptaan, terutama umat manusia, dengan kehendak baik, menerima, mengakui, memaafkan, melayani, dan juga mencintai. Jadikanlah hal itu sebagai watakmu dalam berhubungan dengan dunia. Melalui ucapannya, saya pun mulai lebih banyak bersyukur, mulai lebih banyak mensyukuri apa yang saya miliki sekarang ini. Seperti halnya kehidupan yang hanya berjarak dekat dengan kematian. Dan membuat saya memperbaiki cara hidup yang membuat saya hidup jadi lebih baik dan lebih berkualitas. Untuk sementara ini, saya yakin seiring berjalannya waktu, mungkin saya akan menemukan jawaban yang saya cari-cari dengan lebih dalam mempelajari filsafat. Saya yakin saya akan memperoleh ilmu lebih banyak lagi dengan mempelajari lebih dalam ilmu filsafat ini. Dengan belajar filsafat tentunya. Masih banyak yang bisa saya pelajari agar bisa menambah wawasan saya sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan bahkan menemukan jawaban dari penasaran saya tersebut. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan juga perkataan saya yang mungkin kurang dapat dimengerti. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the video.